Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, rahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu. Dan sebenarnya majelis ilmu kita beberapa kali ke belakang ini majelis ilmu yang penting, yaitu karena membahas tentang rukun iman. Dan kita pada hari ini sampai pada pembahasan rukun iman kepada iman pada hari akhir yang akan datang, terus bareng-bareng sama teman-teman yang lain pembahasan ini, pembahasan umum. Padahal tema yang akan datang itu malah tema tentang takdir. Kudune kamu banyak nanya tentang takdir, kudune. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Kita kesini cuma. Nah, iman kepada hari akhir. Hari akhir, disebut hari akhir itu dimulai sejak kamu meninggal, kita meninggal. Maka iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa setiap manusia akan dibangkitkan setelah mati. Nanti di kuburan itu nanti ada ceritanya, dibangkitkan nanti ada ceritanya lagi, lalu dihisab amal perbuatannya dan diberi balasan berupa surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka. Dan ini mencakup semua peristiwa saat kematian, sakaratul maut, saat di alam kubur itu namanya barzah, kemudian nanti saat dibangkitkan, proses sangkala tiup dan seterusnya, kemudian padang mahsyar dikumpulkan manusia semuanya, ada hisab, ada mizan, hisab kuwi dihitung amale, oke, ning yo ditimbang. Jadi oke ning nek ditimbang ternyata enteng juga ada. Ada yang amalnya sedikit tapi ditimbang berat, itu juga ada. Nah, kemudian nanti ada syafaat, ada telaga, ada sirat, ada kontoroh, baru surga dan baru pintu surga. Nah, orang yang gagal di sirat nyemplung ke neraka. Nah, ikhwan fillah azza wa jalla, Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kok iso kowe gak percaya marang Gusti Allah, wong kowe biyen kuwi wong barang mati terus urip. Barang mati terus urip. Apa kuwi? Kamu dulu kita itu barang mati terus hidup. Apa? Mbak, apa Mbak? Kita itu dikatakan di sini kita dulu barang mati, terus sekarang hidup. Oh boleh. Barang mati terus hidup urip ya, Bu? Ya bisa, nanti kalau satu tafsir bisa. Tapi yang lebih umum dimaksud barang mati itu adalah kita itu dulu adalah setetes air mati dari bapak kita. Itu banyu, biasanya mau banyu. Nah, kemudian summa yumitukum, terus kamu nanti tak matikan. Hari ini kita mati, habis ini kita mati. Nah, tinggal kapan nggak tahu. Nah, setelah mati summa yuhyikum, tak hidupkan lagi. Nah, pas hidup itu summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Nah, baliknya ke Allah itu ada dua pilihan, neraka atau surga. Nah, kalau udah neraka dan surga itu sudah nggak bisa diotak-atik. Makanya nanti yang nyemplung neraka itu ada 4 golongan. Ini di mana-mana tak ulang-ulang. Wong kafir, wong musyrik, wong munafik. Terus yang keempat ini orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang Islam yang sok-sok melakukan dosa besar. Yo sholat, yo mendem, sok-sok main. Nah, dia waktu hidup tidak tobat, maka dia harus bertanggung jawab di neraka. Atau Islam yang diri. Nah, yang tiga yang pertama kafir, musyrik, munafik itu masuk neraka langsung dan kekal. Jadi 11 tahunnya dari surga. Jadi surga itu proses terakhir. Setelah orang-orangnya ini dibersihkan, baru dia masuk surga. Makanya kamu mumpung di dunia dengan kamu belajar, jangan pernah jadi musyrik, jangan pernah jadi munafik, jangan pernah kafir, dan jangan
pernah fasik. Nek kamu mengusahakan ini, maka kamu tidak perlu ngicipi neraka, gitu loh. Makanya iman kita ada yang Allah yang nanti nek dijelasin ini, nanti nek wong non muslim wong Nasrani jawabannya makanya ben selamat kamu harus menerima juru selamat Yesus Kristus. Orang ngono muslim. Wong kowe itu sudah dinas di dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sudah kafir orang yang menyatakan Allah itu satu dari tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Dinyatakan seperti orang sudah kafir, kafir sudah neraka. Malah tahu kalau keselamatan ini tidak bisa. Mari bikin azannya Allah menyakum. Kemudian dalil-dalil yang lain yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin mimma minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Hei manusia, nek kamu ragu tentang nanti kami bisa membangkitkan kamu, maka ingat toh, nek kamu dulu itu tercipta dari tanah loh nanti. Kemudian dari tanah muncul dari setetes mani. Nah, tanah itu berarti Mbah Adam dulu, kemudian mbah-mbahmu atau bapak ibumu setetes mani tadi. Kemudian dari situ muncul jadi segumpal darah, lalu segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna. Berarti ada sudah disebutkan di Quran, ada orang yang lahir normal, ada orang yang lahir cacat. Ada yang lahir tangannya dua-duanya nggak ada, terus dijenengi Agus, keluarnya Agus Buntung. Enak toh. Kemudian pada Quran surat Yasin ayat 78-79 Allah berfirman, wa darabana masalan wan nasiya khalqah qala may yuhyil idoma wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapa tahu yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu. Makanya kamu lihat ada pemakaman kampung wis kebak, itu biasanya terus wis dudukan nggone bae-bae, dadeke siji kuwi putune karo bae, pas duduk bae dari balungane kan gitu. Nah, maka orang-orang yang enggak percaya dengan hari kiamat akan mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang kuwi? Bae wis dadi balungan kaya ngono dadi tengkleng itu apa bisa dihidupkan. Nah, karena dia enggak punya iman gitu. Maka Allah di sini sudah membantah gitu kan. Kul yuhyi alladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan sama orang itu, yang akan menghidupkan adalah Rabb yang dulu menciptakan pertama kali dan dia maha mengetahui segala makhluk. Maksudnya gini loh, kowe biyen gak ono iso ono. Nek nanti setelah ini kamu gak ono terus diono gimana diadakan lagi, mudah buat Allah. Kamu dulu ndak ada. Ada mani sudah punya nama ada? Nggak ada. Oh mani ini namanya sudah Fajar, nggak enak. Maka begitu sudah, bahkan ketika sudah lahir pun mungkin bapak ibumu jadi bingung gitu, jenenge siapa yo? Metune pas Fajar, jenenge Fajar ae gitu kan. Itu untung-untungnya Fajar, metune pas surup jenenge surup loh. Bisa dijenenge sing liyane. Untung-untungnya Fajar, jenenge Fajar. Nah, maka iman iki aja Allah membangga. Nek kowe ditekoki ngono, nanti yang menciptakan ulang siapa? Ya yang menciptakan pertama kali. Makanya orang beriman ini enggak mungkin akan lari kepada selain Allah, enggak mungkin akan bisa menghindar, enggak ada. Pilihannya enggak ada selain kamu tuh jadi hamba Allah, cah saleh, ibadah, sing tertib, sing sregep, manut karo wong tuwa, enggak ada pilihan liya. Dadi cah nakal meh ngopo? Kamu nanti nek kon tanggung jawab ning akhirat wis tele-tele kebutuhan malaikat. Mending jadi anak soleh. Oke. Mana bikin azan ya Allah? Surat Al-Qiyamah 3 sampai 4. Ayah sabul insanu allan najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Rumangsane ra iso tak uripke gitu. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bukan demikian, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayo, siapa yang ngerti ruas tulang manusia itu ada berapa? Ros-rosan mungkin nek piro cacahe. Ayo kena sing ngerti ra. Berapa? Ngawur apa salah tak bener ge. Pinter Mbak yang belakang.
Sekawan. Wong kowe lagi ngitung drijimu siji wis 3 lho, 3 ping 5 wis 15 lho. Kok sekawan iki piye? Yo ngawur boleh ning aja terlalu ngawur banget itu. Piro? Pinten Mas Fatul? Gak tahu. Indra, Spencer. Kabel apa? Kabel mana? Ambil lah. Oh, kabelnya jangan dicoke. Oh. J6 wis kurang fokus. Mungkin biar fokus perlu dinikahkan. 360 ruas turang manusia itu 360. Ketika Nabi mengatakan gitu, dokter spesialis tulang itu belum ada. Saiki dokter spesialis tulang udah ada dan perkataan dokter sekarang sama 360. Kan bidina azani Allah wa yakum. Saya materi ini ketutup. Ya Allah sampai membantah. Nek kurang percaya lho jimu ki lho iso tak balekke meneh. Wa bidina azani Allah wa yakum. Tadi surat Al-Qiyamah sudah. Nah, sekarang hadis. Hadis jadi banyak ya, kita kutip sedikit-sedikit aja. Yang pertama hadis tentang alam kubur. Nanti ada orang Islam nggak percaya alam kubur. Ya wes kono. Nah, Nabi bersabda dalam hadis ini, innal qabro awwalu manazilil akhirah. Sing jenenge kuburan itu tahap pertama akhirat. Berarti alam akhirat, yaumul qiyamah, akhirat, hari kiamat, hari akhir itu. Iman pada hari akhir itu dimulai dari alam kubur. Nah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nek kamu bisa selamat dari kuburan, maka setelahnya aman. Wa man lam yanju minhu, kok enggak bisa selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, setelahnya ruwet. Nah, yang paling banyak mendapatkan adab di dalam kuburan itu manusia-manusia 2 hal. Apa ini? 2 hal. Perbuatan manusia yang paling banyak itu adab kubur 2 hal. Satu adalah nguyuh ceboke gak resik. Gak resik kena adab kubur apa meneh ora cawe. Oh. Ada. Kowe kok nuduhi wong wis kowe dhewe wae. Nah, maka aku lagi naik gunung Pak. Ndak enek toilet dadi nguyuhku ya sak nggon-nggon kan. Aku pas nguyuh ra nguyuh ya mung tak obati, coba tabib maksudnya. Nah, maka kalau kamu nggak ketemu toilet, nggak ketemu air, godongnya itu loh, godong-godongan itu kamu ambil, diusap pakai godong itu namanya istinja. Jadi membersihkan najis tidak dengan air tapi dengan alat lain. Syukur-syukur kowe nggo tisu lah. Aku orang nggo tisu tak elet-elet kene lemah tambah keprot kabeh ra karu-karuan. Nah, jadi harus bener itu. Pakai daun gitu. Terus daunnya dipilih. Nek kamu pecinta alam kudu ngerti daunnya wis enek ulu-ulune kuwi ya coba-coba. Malah batalan ra karu-karuan ya. Gitu ya, pakai daun. Jadi ojo mung coba tabike, enggak boleh. Nanti fikirnya juga enggak boleh kencing di bawah pohon buat berteduh orang. Terus harus menjauh dari orang. Enggak boleh kencing di air yang menggenang. Enggak boleh enggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nanti nek kiblatnya wong Indonesia ngulon ya ra itu madhep ngulon apa madhep ngetan ra itu, madhep ngalor. Terus nek apa namanya? Nek itu ada benda padatnya, ada limbah padatnya, itu harus diuruk. Ojo sembarangan ditinggal. Ben go tondo ditemokke kadang ngono. Lah lagi munggah gununge wong loro. Kemudian hadis berikutnya hadis Imam Bukhari dan Muslim, yuhsarun nasu yaumal qiyamah khufatan muratan hurlan loh. Manusia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi nyeker. Nek bahasa Indonesia ini tidak beralas, nyeker. Huratan
telanjang, udoh, gurlan, tidak sunat, belum tetak, kembali semua utuh. Iya. Dari udoh bludus melaku. Ibu Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan aurat? Kata Nabi, pada waktu itu orang sudah sibuk dengan urusan yang lain, orang bakal menjaga inceng-incengan. Jadi akhirnya apa toh? Akhirnya semua pakaian yang kamu punya, semua perhiasan yang kamu punya tidak akan dibawa mati. Tidak akan dibawa mati. Udah, metu-metune udah kayak waktu lahir. Membedone, nek lahir kan kecil itu bayi itu, nanti nek dibangkitkan itu umurnya rata-rata 33 sampai 35. Jadi cara menungso itu wis menungso sing sudah gede lah gitu. Nah, ini bidina azan ya Allah ya. Kemudian tentang tiupan sangkakala, Nabi SAW bersabda, ma baina an-nafqataini arba'un. Tiupan sangkakala satu dengan yang kedua jaraknya 40. Tidak disebutkan 40 hari, tahun atau bulan. Summa yursilullahu mataron fayam butuna kama yang butunal baqalu. Nah, pas ditiup yang pertama semua mati kecuali malaikat ada 2 atau 3. Semua mati kecuali Allah dan malaikat tertentu itu, termasuk malaikat yang niup trompet. Nah, ditiup yang kedua semua dihidupkan. Cuman mekanisme hidupnya nggak langsung, yaitu apa? Nanti ada hujan itu jatuh ke bumi, dan dari hujan yang jatuh ke bumi itu kemudian tukullah kalian itu, kamu itu, saya juga, yang tadi itu nyeker, udoh dan orang tetak, tukul. Nanti ada sebagian ulama yang berpendapat, tapi saya belum ketemu dalilnya, udane iki ora banyu putih ini, tapi banyu sperma. Nah, wadah meneh. Yo kowe kuwi barang. Nah, tukul. Nah, jadi semua nanti tukul. Nah, pada buah-buahan itu kan ada bijine. Nah, bijimu sing marai tukul sing endi? Nah, pertanyaan kuwi, sing ndi? Bijimu sing marai tukul sing ndi? Biji. Isi. Nek woh-wohan kan ben iso tukul enek isine sing terus kok disiram tukul. Menungso iki ya enek sing dadi isi itu sing dadi biji. Menurutmu biji sing mana? Yo, nek kowe dudeng kuwi, lah cah wedok ra duwe lho. Piye? Lagi dia ya punya dua ya orang tua. Iya, tulang ekor itu yang namanya tulang sulbi. Jadi di punggung itu enek tulang sing paling ngisor. Halo, punggung iki lho, bisa geger lho, enek tulang ros-rosan akeh yang paling ngisor, kecil itu. Nah, itu nanti yang tersisa, yang kalau kena air hujan hari kiamat itu tukul, muncul meneh Adam iki mau. Ya kowe barang ngono. Masa kowe ora pengen dibangkitke? Bangkit lah, pengen busur kok to. Saat ditiup meninggal itu jasadnya enggak ada bayiran. Gini, waktu kiamat itu kan ditiup kiamat toh. Nah, maka semua orang meninggal. Nah, kiamat itu nek jenengan bayangke, gunung itu sebagai pasak itu jumbolke. Terus digapruk ning langit digel. Padahal gunung isine apa? Lahar. Nah, menungso sing kodangan lahar piye kondisine? Hancur-hancuran kan. Nah, terus nanti ada bintang yang dijatuhkan, diel, kemudian ada laut yang diluapkan, tsunami menggulung-gulung. Jadi wis cara tinju wis ajur mumur itu wong pada waktu itu. Makanya kamu jangan pernah berharap mati pas hari kiamat, itu kondisi mati yang paling jelek. Nah, jenengan yang sudah mati lama gitu kan jatah kita itu kalau menurut hadis itu kan baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau main judul dalik sedikit yang lewat dari situ. Ini umurmu kira 20 enggak? Atau kira 21 ya, 20. Jadi nek sampai 60 kan jatahnya cek 40 tahun kasih. Ya harapannya sebelum 40 kiamat jangan sampai terjadi sebelum 40 tahun ini gitu. Nah, nanti semua orang itu mati, makhluk mati semua, dan tulang sulbi itu yang nanti kalau kena hujan itu tumbuh. Itu berdasarkan ayat dan hadis ya. Jadi orang perlu
Apa wis delok kok ngandani ngono. Enek wong ngono kuwi, model ngono kuwi enek. Wong ngono kuwi rasa bocah kekancan, enggak bagus. Untuk keimanan enggak bagus. Ada orang kayak gitu. Jadi dikandani tentang surga zaman ini iki. Pokoknya setahun ngingo nek ngandani tentang surga. Lha iki ayat iki hadis lho. Allah ayat hadis lho. Nek ketemu wong ngono kuwi aja dadi kancane tenan. Islammu, imanmu itu akan berantakan nek ketemu orang kayak gitu berteman. Nah, wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Imam At-Tahawi berkata, wa nu'minu bil ba'si. Kita orang beriman itu harus beriman pada hari kiamat, kebangkitan, wasawabi wal iqabi, harus beriman pada keadaan di mana kita nanti dapat balasan dan juga dapat adab kalau kita enggak beriman, tidak bertakwa dengan baik. Wa annallaha qaddara ajalal khalq, dan kita harus beriman bahwasanya Allah sudah menetapkan matinya para makhluk. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek pada akhirnya jadwal matinya itu datang, ndak akan bisa mbok undur, ndak akan bisa mbok ajukan. Lah kayak mau bunuh diri piye, Pak? Mau bunuh diri udah, dia sudah terjadwal mati saat dia bunuh diri. Makanya jangan pernah memikirkan cara-cara yang jelek, karena cara jelek itu tidak menyebabkan kamu keluar dari masalah, justru kamu masuk pada masalah yang lebih berat. Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata, al-imanu bil yaumil akhir yasmalu kullu ma ahbarallahu bihi wa rasuluh mimma yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir mencakup semua hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang apa yang terjadi setelah kematian. Berarti kita tinggal imani. Gak perlu dadak ngakoni sih. Apa kowe nek tak kandhani nek ditabrak truk iki lara apa dadak nyoba. Gak percaya aku nek nyoba dhewe. Misal Fajar karo Adam iki gak percaya pengen nyoba dhewe gitu. Oh awake krempeng ngono ya genah dadi tengkleng to di sampluk karo bis iki. Coba. Artinya orang muslim itu ketika udah dikasih tahu mana didudoi iki lho. Videone enak iki lho ketabrak bis itu remuk. Ya wis, aja macam-macam. Dah nom-nom gini kalian itu kan senengnya nek numpak motor kan. Ngono gitu. Wah, terus kono enek motor kok wong sane celak sithik. Us ngono gitu. Nah, akhirnya ra tekan. Diambung bis kok ngene. Dil. Mati ya toh. Padahal dengan kondisi mepet gitu, nek nganti kowe iso mlebu celahe, sot. Oh, ketok kaya pembalap. Aku takok, sing ngekeki piala sapa? Sing ngekeki piala sapa? Enek. Ndak ada. Sing ngekeki piala gak ono, sing ngekeki hadiah gak ono, tapi nek mati ya nanggung dhewe wong tuwa sedih, kelangan motor sisan gitu. Nah, gak usah aneh-aneh lah. Wis gendang kaya ngono wis diteni wae kok kuwi. Wong nek mepet dia kan gitu. Aku pernah dulu zaman seumuran kalian digoncengin kanca iku lah numpak wong kesetanan. Ampun. Dan kamu kalau sudah mati, kamu gak akan merasakan nikmat dunia oleh nikmat akhirat. Nek matine carane ngono kuwi lho. Susah. Urung kawin, atau urung itu pun anak Mas Reza teko ono, kalau mesti nyesel jawabannya. Piye Mas nikah? Nyesel aku. Nyesel ngopo? Kayak rakit biyen ngono. Wong nikah lho, anyar-anyar lho, rata-rata ngono. Makane nek cah enom mati tabrakan gaya-gayane kaya pembalap ngono kan. Menang ora itu apa-apa ya. Nah, apa itu kata Ibnu Taimiyah? Yaitu min fitnatil qabri wa na'imihi, dari fitnah kubur dan nikmatnya, wal ba'si dan kebangkitan, wal hasr dan padang mahsyar, wal hisab wal jaza, dan ada hisab dan ada jaza. Jaza itu bisa surga bisa neraka. Kemudian murid beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya iki wak sawahmu. Jenenge sawah berarti kowe kudu panen. Nek pengen panen tanduran sing bener. Nek pepatah mengatakan nanem padi iso tumbuh rumput kan gitu toh. Apa meneh sing mbok tandur rumput kowe ngarep-arep pari yo ngimpi gak bakal metu. Dong nah. Artinya gini loh, ketika kamu berharap nanti di sana dapat surga, iki sawahmu tanduran sing bener. Nandur sing bener ki piye? Nek pengene surga ya nandur amal soleh, dadi cah soleh, dadi anak soleh, dadi pemuda soleh, harapan orang tua, harapan bangsa, harapan calon mertua kan gitu. Jangan harapan wong ra cetha ya. Jauhi kemaksiatan, kriminalitas,
jangan melakukan hal-hal yang nggak berguna, apalagi yang menyakiti diri sendiri dan orang lain, gitu kan. Dunia marzu'ul akhirat, tanduran sing bener, bar mbok tandur bener nganggo jarak bener, kuwi engko metu sukete sing dadak diwatun, dadak diabuk, dadak dilepi, wis sing dina-dina sing delok sawah kan ngerti to proses itu to. Maka sebagai seorang muslim kamu harus seperti itu. Nek pengen surga, ya kamu harus nandur sing bener, yang sholat sing bener, sing putri yang nganggo jilbab, jangan udoh katokan gitu kan. Ayo cak nom-nom iku watokane ya Allah. Ra lanang ra wedok ya lanang barang kuwi. Kadang sikile gudiken barang ya pede. Ada meneh karo pajar kita goncengan lanang loro. Kemudian wal qabru babuha, di mana akhirat itu pintunya adalah kubur. Wal akhiratu darul qaror, dan negeri akhirat ini kekal. Nek kekal ini berarti apa toh? Nek kamu dan sampai sana tidak bisa lagi ngamal. Waduh, tekan kene. Piye yo, tak sholat sik tidak ada Mas, tidak bisa. Oh, tekan kene tak sedekah sik tidak ada. Makanya orang-orang yang sudah mati itu rata-rata nyesel. Mereka dikatakan di dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh, Robku, ya Robku, duh sekiranya aku tuh dikasih tangguh sebentar aja. Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin, itu harta yang aku masih punya itu tak sedekahkan dan aku jadi orang sholih. Sedekah itu kan ibadah sing paling mayat, paling gampang garek dijiko, misalnya wis didumpi warisan toh. Kene terus disedekahke. Dadi warisan ra mbok sedekahke ning aku tak jiko. Nek dikek kesempatan urip tapi kan udah enggak. Makanya mumpung kita masih hidup jangan disia-siakan. Nah, hikmahnya apa kita harus mengimani hari akhir? Satu, harapannya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga kita enggak hidup dengan cara-cara yang enggak benar. Enggak perlu bermaksiat, jangan mabuk, jangan aneh-aneh termasuk mau kebut-kebutan enggak jelas. Kemudian yang kedua, harapannya bisa mendorong seseorang itu beramal soleh dan menjauhi maksiat. Kenapa? Ini sawah ladang, nanti kamu panennya di akhirat. Kemudian yang ketiga, bisa menumbuhkan harapannya, bisa menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi ujian dunia. Sabar, orang suwe. Mas Endra ini mau umure paling ya 40 tahun kas. Mau jadi 70 ya 50 tahun kas. Berkui selesai, tidak ada lagi. Maka kalaupun ada cobaan, sabar. Makanya toh, saya secara pribadi itu enek masalah apapun. Coba kira aku ada masalah ya, saya punya. Saya selalu pikir gini. Iki dino ngarep atau 2 hari lagi selesai. Walaupun waktu itu masalah itu belum selesai. Tenan paling yo rong dino kas rampung. Soal sing rampungnya aku wong liya ra ngurus gitu. Tapi saya selalu menghibur diri saya ben gak stres. Iki mesti rampung lah. Nek ra hari depan yo minggu ngarep. Nek ra yo tahun ngarep lah rampung. Kuliah bareng yo ngono. Kuliah kok gak rampung mesti rampung gitu kan. Nah kapan lah kok gitu kan. Misal kowe pengen nikah ke Meraben gitu, Fajar ya karo Adam ke Meraben. Kapan engko rabi, kapan engko lak titipan sine rabi wis to. Ngono ae gitu kan. Nah, tinggal pantaskanlah dirimu agar dikasih jodoh yang pantas kan ngono. Kemudian memberi harapan kepada orang beriman karena yakin akan balasan surga. Jadi kamu naik ibadah itu pastikan itu niatnya surga, jangan berharap apa-apa. Jangan berharap wah aku pengajian apa soalnya orang wadang ning kono suguhane akeh warak enggak surga soal kok ning kono kowe entuk suguh alhamdulillah ora yo gak apa-apa tetap ngaji kan. Nah terakhir menolak keputusasaan karena dunia hanyalah sementara. Makanya saya selalu katakan pemuda-pemuda yang mau duduk di majelis ilmu dia nggak boleh stres, nggak boleh gila, nggak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena dia sedang berada di rumah Allah mempelajari agama Allah. Harapannya dan harus dihadirkan dalam jiwanya satu kondisi tenang, aman, iman dan tidak boleh putus asa. Makanya saya tawarkan loh nomor saya. Nek nek pertanyaan takok kayak enggak usah mau mengenalkan diri, enggak usah. Tinggal tanya, Pak, saya Fajar, itu perkenalkan diri, enggak usah. Pak, apa hukumnya saya sunat lagi boleh enggak? Tekok. Dan ayam matimu gitu. Pak, apa hukumnya? Apa hukumnya aku nemu biawak ning kali minta dicari-cari, tanya tak jawab biar kamu tenang.
Dah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izin azan ya Allah wa iyyakum. Terakhir, saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan semua kita akan mendapati balasan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, faqad faz, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup di dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Alhamdulillah. Silakan yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang tidak ada aku pulang. Silakan. Apa? Takut odang. Ayo takut. Ayo. Apa? Aku pun. Ya, ada orang saya yang Oke, baik, pertanyaan bagus. Jadi semua orang tadi loh, titik yang sudah kepotong itu lahir balik meneh. Nah, maka si Agus buntung nanti lahir tidak lagi buntung, tangannya penuh. Jadi namanya udah ganti Agus gak buntung. Nah, gitu. Agus full, nah, bisa. Gitu. Jadi lahir normal, termasuk orang cacat lahir normal, termasuk apunten barangkali ini sing sindrom Down itu. Yang kayak Cina mukanya itu, nah itu utuh semua, komplit, akalnya kembali, pandangannya kembali, semua kembali. Ada lagi? Silakan Mbak. Mbak. Ya. Ya, kalau mereka membaca kitab sucinya di dalam Alkitab pun juga dijelaskan kalau manusia pertama itu Adam. Itu sudah orang Kristen, orang Katolik sudah paham itu, orang Yahudi paham itu, orang Islam juga paham itu, dan itu semua pemahaman ini tidak bertentangan satu sama lain, kompak sama manusia pertama itu. Nah, kok muncul manusia pertama monyet, maka ya dalam kehidupan orang Yahudi itu sering ada adab membinasakan mereka dan merubah mereka menjadi wakunu kirodatan khosin, jadi monyet-monyet. Jadi mereka itu pernah punya perintah dari Allah, jangan mencari ikan di hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, kita ibadah hari Jumat, orang Nasrani hari Ahad. Nah, orang Yahudi itu Sabtu. Nah, di hari Sabat jangan nyari ikan. Mereka nggak nyari ikan hari Sabtu, tapi hari Jumat ini masang jolo. Nah, pas Sabtu itu gak fokus ibadah, kelingan jolo ini. Delalah sama Allah itu dikasih cobaan istidrat. Sabtu itu ikannya banyak, ikannya sing kejebak ning jolo itu loh. Nah, begitu Ahad itu panen kayak biangan, wah seneng. Nah, jadi mereka memukili, mencurangi, menipu Allah. Nah, Allah murka dengan membinasakan mereka dan merubah sebagian orang-orang dablek ini menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Nah, mereka yang sudah terubah ini dikuburkan. Mereka disebutkan di beberapa riwayat itu cuma hidup 3 hari. Nah, dikuburkan. Nah, bumi ini lagi. Berarti kan ini awalnya. Mau coba bayangke gelas, bayangke puter. Enek isine enek minyak, enek banyu, enek macam-macam. Nah, si banyu kok sedot ning sumur-sumur kuwi. Nah, minyak disedot nganggo mesin sedot sing luwih gedhe. Iki contoh sing kesedot, banyu isine berkurang, ya toh. Ini nek makin tak sedot malah penyok gitu. Ya toh. Penyok gini. Nah, ini nek bentuknya gelas, nek bentuknya bumi sing mbok tinggali itu ada lempengan-lempengan gini. Nah, begitu disedot lempengannya gerak, seret gitu. Nah, pergerakan itu menghasilkan gempa. Nah, pergerakan itu menyebabkan tadi yang dikubur bisa geser. Makanya terus digali ketemu ning sangiran. Nah, tulang manusia yang direkonstruksi ulang rupanya kayak munyu. Saya secara pribadi meyakini itulah orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dirubah jadi monyet. Maka kita orang muslim mengimani bahwa orang pertama tetap Nabi Adam. Orang Nasrani Yahudi yang kembali kepada kitabnya tetap akan menemukan Nabi Adam.
nggak akan kemana-mana, nggak akan. Soal kemudian itu tulangnya Afrika atau mana, bola alam ya. Cuman maksud saya kita tidak boleh kemudian mengatakan monyet tadi, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya semakin banyak disedot, bumi ini itu semakin gembos gitu. Tapi bergerak. Contoh ya, Pekalongan, Semarang, itu kan perkampungan padat dengan industri batik. Nah, setiap rumah ini masang sumur, terus pemakaiannya orang mau tinggu atus, ngombe mangan ndak, tinggu proses batik. Jumlah air yang digunakan itu banyak. Sedot. Akhirnya dia tanah itu turun dengan tingkat penurunan yang paling tinggi saat dunia. Setahun itu sekitar 15 cm. Sehingga nanti ada rumah misal dulu sama ini. Itu misal 10 atau 20 tahun kemudian ini banyu itu wis tekan gendeng ini wis hilang. Makanya ya seorang yang paham ilmu-ilmu gitu, dia akan mudah mencerna kenapa kok ada tulang-tulang yang katanya nenek moyang manusia ini betul kayak monyet tadi. Yaitu kalau kembali kepada ayat ya orang-orang yang diadab dengan ditenggelamkan. Nah pas ditenggelamkan itu terus dirubah. Kayak di Palu kan ada likuifaksi, itu sak kampung mendelep terus. Nah pas mendelep itu kan kita tidak tahu dia dirubah apa enggak. Nah mungkin dari situ kemudian bergerak gitu kan. Nah pergerakan itu nanti ditemukan di mana sudah mukanya muka bukan orang, monyet dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo, silakan Mbak. Apa tuh? Kiamat kubur. Ya, kalau yang saya tahu bukan kiamatnya yang dibagi dua, tapi ayatus sa'ah, jadi tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar itu tanda yang menjadikan pertanda benar-benar bumi akan hancur. Nah, tanda kiamat kecil itu tanda yang menunjukkan kita sedang berproses ke sana. Contoh, Nabi pernah mengatakan, aku akan datang. Nabi sudah datang. Aku akan mati. Nabi sudah meninggal. Terus nanti akan ada fitnah di tengah umatku, sudah ada. Nanti akan ada permusuhan, pembunuhan, sudah ada. Akan ada perzinahan, akan ada khomer diminum dengan berbagai macam nama, sudah ada. Akan banyak bencong-bencong yang telecet, sudah ada. Terus akan ada akan ada diskotik itu ya sudah disebutkan. Nabi SAW dugem-dugeman itu loh, termasuk sonborek segala macam. Nabi itu mengatakan gini dalam sabdanya, saya alaikum zamanun, akan datang pada kamu suatu zaman. Jadi di bentuk enek akan datang padamu suatu zaman. Satu, yastahilun al-hurra, di mana zaman itu orang akan menghalalkan zina. Jadi orang itu berhubungan tanpa nikah itu sudah dianggap biasa. Saiki enek lah, gitu kan. Pokoknya agar kamu cinta sama aku ya berikan apa yang kamu punya semuanya tanpa syarat. Akhirnya muncul lagu cinta tak bersyarat gitu. Terus baru kuwi sing keloro, asana kura wal hariro. Mereka akan memakai pakaian sutra. Dulu nggak boleh wong lanang pakai sutra. Saiki kowe nek nang toko batik tekok wae sing sutra yang mana? Ada. Terus potongannya potongan batik lanang, ora mungkin kuwi dienggo wong wedok. Berarti kan dijual untuk wong lanang, dan wong lanang sing tuku ora nek sing nyeneni malah dianggap keren. Soalnya apa? Sugih, satu pakaian itu minimal 1,5 juta gitu. Terus hurra wal hariro, kemudian wal khamra, ciu. Nah, bahkan nanti dalam hadis yang lain disebut dengan berbagai macam nama. Enak sing cap tikus, topi miring, wong miring gitu kan, orang tua, wong ra cetok. Nah, terakhir wal ma'azif, dan adanya alat-alat musik. Enek zina, enek khomer, enek alat musik iki ngumpulin ning ndi? Ngumpulin ning ndi? Diskotik, karaokean, ya toh? Ya aja. Hajatan barang aku tahu parah meneh nih hajatan. Terus kita tambah rada isin. Enek saya lihat video ning nggon Instagram itu mbah-mbah nganggo songkok, nganggo baju koko, nganggo sarung, enek sing kathok dawa. Siji-siji nyekel bir bintang. Waduh. Tak pikir ya wong lanang di video yang lain iku ibu-ibu kudungan-kudungan nyekeli bir bintang siji. Ya Allah. Malah parah meneh ning Palembang. Palembang ini enek hajatan. Kuwi nyewa DJ. Jadi sing teko ki ora mung wong sing pengen teko hajatan ora.
malah wong sing pengen sako gede-gede ngono kuwi. Wah, parah pokoknya. Nah, ya, itu ciri-ciri kecil. Nah, ciri besarnya nanti ada matahari terbit dari tempat tenggelamnya, terbit dari barat. Kemudian ada Dajjal, ada Nabi Isa, ada Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada api dari Yaman muncul mengiring manusia. Wah, itu ciri-ciri besarnya, ada 10 itu. Makanya yang saya tahu cirinya, tapi nek kiamatnya besar kecil saya belum pernah dengar adanya trompet kiamat 2 kali tadi. Trompet pertama mematikan semuanya, trompet kedua menghidupkan lagi. Kata Mbak, ada lagi Adam, oh ya sana. Fajar sih Mbak, nesu Mbak. Nek nesu Adam ditinggal ning ngene. Pak, bar kiamat itu kan dikumpulkan padang masa. Terus dihisab. Nah, ya, hisab itu. Saat itu surga kan berapa? Piye? Kayak semua surga ada. Ya, urutannya gini, padang mahsyar, hisab, mizan, terus syafaat, terus telaga, lagi surga neraka. Sirat lagi surga neraka. Apa? Padang masalahnya tengok berarti alam semesta itu pada sisi Enggak ada. Yang saya tahu berdasarkan dalil enggak ada. Jadi kalau kamu sudah di surga dan penghuni neraka sudah di neraka, mereka akan kekal dengan kondisi seperti itu selama-lamanya. Jadi yang saya tahu enggak tahu ada dalil tentang season kedua itu. Sequel enggak ada. Kone? Bon. Mbak. Ya, tergantung orangnya waktu sakit. Misal pas mendem waras, begitu tobat loro, terus dia ikhlas menjalani itu bisa menjadi sebab gugurnya dosa atau dihapusnya dosa karena dia mabuk. Tapi misal enak juga, wis loro kena liver nih uji mendem, enak. Jadi neng rumah sakit loro. Wih ngomong karo sopire, cepakno ciubaku. Aku nek ra mendem aku ra iso penak uripku atau atiku. Nah, yang kayak gitu berarti sakitnya itu menjadi adab di dunia dan di akhirat nanti nunggu adab tambahannya. Makanya seorang muslim itu kalau melihat cobaan dalam hidup itu pastikan kamu itu bersabar. Kemudian kamu yakini itu sebagai proses Allah menghapus dosa kamu. Jangan marah-marah, jangan ngamuk. Bismillah, muga dosaku hilang. Nah, nek misal umpama aku ya ora ngerti, umpama dosa kita itu benar-benar sudah berkurang banyak, muga-muga itu menjadi ganjaran besar buat kita. Itu aja. Nek aja mbok tembak kene wong liya ya, nek tanggamu atau kancamu tiba, walah kowe ngerti dosamu kae mesti. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Kita ngarani wong liya kayak gitu enggak boleh. Itu buat kita aja. Jadi misal metu omah, misal ya metu omah kita telek lencung, mlaku rada adoh kepleset, terus dilalah wis mlaku ning pinggir cek keserempet wong lewat yayan. Nah, terus baru kuwi apa jenenge dompete ilang, terus baru kuwi macam-macam kok sedina iku urut banget uripe. Nah, kamu jangan pernah menyandarkan pada hal-hal yang aneh-aneh. Kadang iki dina apa ya tanggal piro ya? Itu enggak boleh kayak gitu. Itu takoyur namanya. Kamu tetap imani itu takdir dari Allah yang berlaku pada hari itu. Kemudian kamu introspeksi, mudah-mudahan di sini dosa saya diampuni, nek pun akhirnya sudah terampuni, mudah-mudahan derajat saya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, dan itu untuk kita, jangan nyandai wong liya, enggak pas itu buat kita. Makatan, silakan Mas. Ada lagi ya, Adam. Ayo Adam. Mungkin Mas, kenapa saya kalah juga kan tumbuh manusia tumbuh gede. Nah, itu tumbuhnya itu bertahap apa langsung jadi manusia Mas? Jadi manusia, jadi kayak tokolan tumbuh itu loh. Tapi tumbuh terus sampai akhirnya jadi. Boten bertahap bayi sih, terus mangan meneh jadi gede neh kesuwen. Jadi dia berproses langsung kayak tanaman tapi cepat gitu. Sret gitu. Orang ngerti nih hitungannya detik apa menit aku enggak tahu. Dan jelas dia tetap akan tumbuh. Jadi bukan tumbuh kayak kita karena makan, karena tidur, istirahat enggak. Jadi dia hujan itu langsung pukul gitu loh. Mana? Adam, ya beda. Rarti aku.
ketoknya polos, tapi aku nggak ngerti. Suremi lah kalau oleh kui. Ayo Mbak, belakang, ada lagi ya? Gak ada? Cukup, kamu memang nyekeli dagu. Ayo, pojok. Enggak, oke. Mas Indra mau nanya lagi nggak? Enggak. Baik teman-teman, ya intinya kita sebagai seorang muslim harus apa-apa? Kalau sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, Boleh. amalannya Sampai. Jadi ada seorang laki-laki yang dia itu dikabari telat, ibunya meninggal, terus dia lari pulang. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal. Inna ummi qad matat. Afa atas sedekahku anha, boleh nggak aku sedekah atas nama dirinya? Kata Nabi, sedekahlah, nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi kamu semuanya, halo. Kalau nanti jadi orang kaya, jadi orang sukses, bapak ibumu sudah meninggal, jangan ragu untuk sedekah atas nama beliau. Mbok korban ke mentahun rapopo, mbok umroh ke mentahun gak popo. Meneng di Mas, aku mau umroh di mbokku, enggak apa-apa. Dan itu akan menjaga hati kamu agar terus istiqomah. Tenang, kamu nek bisa hadir menjadi anak yang paling berbakti sama orang tuamu. Kamu nek mati itu orang tua udah meninggal itu, insya Allah kamu itu jadi anak baik. Ora bakalan ngelirik barang haram, ora bakalan ngelirik wong wedok haram, aneh-aneh sing haram ora bakalan. Tapi nek kebencianmu sama orang tua sejak mereka hidup sampai mati kok benci, biasane lho wong-wong ngono kuwi bakal jadi anak-anak sing ruwet hidupe. Terus aku menyaksikan banyak kayak gitu. Dan tidak perlu tak rinci nama-namanya karena kamu bisa membuktikan omongan saya. Pokoknya anak itu kalau berusaha bakti sama orang tua, manut selama enggak nyuruh sing maksiat ya wong tuane. Wong tuane ngomong mendem ya aja gelem. Maksudnya selama nyuruh kon salat, kon ngaji, kon sekolah dengan manut, nanti nek mereka meninggal dengan abadikan nama mereka dalam kebaikan, amal-amal kalian, sedekah-sedekah kalian, maka hidupmu itu insya Allah ditata sama Gusti Allah, tenang. So. Ya nek saiki kan mungkin wong tuamu jek urip mungkin kadang nek ngobrol kan mungkin sok ya kan, gak sesuai dengan sing mbok karepke gitu kan. Tapi hakikatnya ya mereka itu sebagai orang yang terbaik yang ada dalam hidupmu. Makanya kan saya kan sibuk dong, anak saya nelpon, yo jenenge aku sibuk kan nelponku yo jawabanku ya sak kenenge gitu. Terus baru ngomong karo ibuke, Abi kok nek ngobrol sama aku kok anu ya, kayak males-malesan gitu. Terus seneni karo mboke, abimu tuh urusannya banyak, jadi bukan males-malesan. Yo abimu itu wonge apa perlumu ngobrol dijawab wis gitu kan. Nek pengen ngobrol suwe sama Umi aja. Nah itu. Jadi mungkin orang tuamu waktu masih hidup itu mungkin nganyeli, mungkin gitu loh. Mungkin nganyeli, tapi yakinlah gitu, kebaikanmu sama beliau hari ini sama mereka hari ini, sejak mereka hidup sampai nanti mati, mereka meninggal, itu akan berpulang pada kamu menjadi kebaikan yang banyak. Ustaz. Yakin, saya sudah berkali-kali melihat orang-orangnya, baik orang-orang sing ranggenah karo wong tuane kepada orang tuanya atau orang-orang yang baik pada orang tuanya. Yang baik itu uripe penak, nyaman, enggak susah, enggak aneh-aneh. Sebaliknya orang-orang sing kurang ajar sama orang tuanya itu ngelolok orang uripe ra penak, ra enak apike blas. Oke, baik teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan, kita tutup dengan doa. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين آخر كلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله